akan membuatkan rangkuman materi yang sebelumnya kita telah pelajari, yaitu perkalian, pembagian, dan operasi campuran bilangan bulat di kelas 6. Yuk kita mulai. Yang pertama, perkalian bilangan bulat. Di sini ada contoh positif 6 dikali 5 menghasilkan positif 30. Yang kedua, negatif 3 dikali 2. Kita coba mengerjakan dengan pola bilangan sampai menemukan negatif 3 dikali 2 yaitu negatif 6. Bisa kita lihat ya, di hasil perkaliannya itu terus berkurang 2. Contoh selanjutnya, 5 dikali negatif 7. Masih menggunakan pola bilangan. Bisa kita lihat contohnya ini, di hasilnya itu terus berkurang 5 ya, sampai kita menemukan 5 dikali negatif 7, hasilnya adalah negatif 35. Contoh selanjutnya, negatif 2 dikali negatif 3. Masih menggunakan pola bilangan. Hasilnya itu terus bertambah 3 ya. Nah, sampai menemukan negatif 2 dikali negatif 3 yaitu positif 6. Nah, teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa dari contoh sebelumnya, dalam perkalian bilangan bulat ini, jika bilangan positif dikali bilangan positif, maka hasilnya bilangan positif. Bilangan negatif dikali bilangan positif, maka hasilnya bilangan negatif. Bilangan positif dikali bilangan negatif, maka hasilnya bilangan negatif. Dan jika kedua-duanya bilangan negatif, maka hasilnya bilangan positif. Bisa kita simpulkan, jika kedua-duanya sejenis atau sama, maka akan menghasilkan bilangan positif. Dan jika salah satunya berbeda, maka hasilnya bilangan negatif. Nih, bagaimana sifat operasi hitung perkalian? Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran. Negatif 5 dikali 4 hasilnya akan sama jika 4 dikali negatif 5, yaitu negatif 20 ya. Yang kedua, asosiatif atau pengelompokan. 7 dikali dalam kurung negatif 4 dikali 3 hasilnya akan sama jika dalam kurung 7 dikali negatif 4 dikali 3, yaitu negatif 84. Sifat distributif. Ada 2 ya, perkalian pada penjumlahan dan perkalian pada pengurangan. Di sini contohnya 4 dikali dalam kurung 4 ditambah 2, hasilnya yaitu 24. Jika di pengurangan, jika di pengurangan juga sama ya, 4 dikali dalam kurung 4 dikurangi 2, 4 dikali 2 yaitu 8. Nah, selanjutnya yaitu pembagian bilangan bulat. Ternyata pembagian bilangan bulat itu sama dengan perkalian bilangan bulat. Jika bilangan positif dibagi bilangan positif, maka hasilnya bilangan positif. Jika bilangan negatif dibagi bilangan positif, maka hasilnya bilangan negatif. Bilangan positif dibagi bilangan negatif, maka hasilnya bilangan negatif. Dan jika kedua-duanya bilangan negatif, maka hasilnya bilangan positif. Nah, bagaimana sifat operasi hitung pada pembagian? Yang pertama, komutatif. Ternyata untuk di pembagian itu tidak berlaku karena hasilnya berbeda. Contohnya 20 dibagi 4 adalah 5. Bagaimana jika ditukar 4 dibagi 20 hasilnya berbeda ya, yaitu 0,2. Dalam asosiatif, dalam pembagian pun tidak berlaku karena hasilnya berbeda. Distributif, pembagian pada penjumlahan dan pembagian pada pengurangan. Bisa kita lihat ya, ternyata tidak berlaku untuk pembagian. Yang selanjutnya adalah operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran melibatkan antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nih, sebelumnya memiliki aturan dalam operasi hitung campuran. Kita lihat ya, kita gambarkan ini sebagai tangga ya. Tangga teratas itu yaitu dalam kurung, berarti tandanya dalam kurung selalu dikerjakan terlebih dahulu ya. Kali bagi, mereka setara, dikerjakan dari kiri terlebih dahulu.
Lalu tambah dan kurang. Sama ya, dikerjakan dari paling kiri ke kanan. Kita ambil contoh. Negatif 12 dikali 8 ditambah 40 dikurang 10. Di sini ada 3 operasi hitung, yaitu perkalian, pertambahan, dan pengurangan. Kita ingat lagi tadi aturannya bahwa perkalian terlebih dahulu yang dikerjakan. Negatif 12 dikali 8, ingat ya, negatif dikali positif hasilnya negatif, maka menghasilkan negatif 96 ditambah 40 dikurang 10, yaitu negatif 56 dikurang 10, maka menghasilkan negatif 66. Nah, sampai sini anak-anak bagaimana? Semoga kalian semua bisa mengerti ya. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum. Halo anak-anak, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Bu Endah ya. Kali ini kita akan belajar matematika mengenai operasi hitung campuran bilangan cacah di kelas 6. Yuk kita mulai. Sebelumnya, kita harus berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan kelancaran dalam belajar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita ingat-ingat lagi, apa sih bilangan cacah itu? Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Jadi, yang termasuk bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nih, sebelumnya kita ingat lagi juga mengenai aturan dalam operasi hitung campuran. Ingat ya, di tangga paling atas itu dalam kurung selalu dikerjakan terlebih dahulu. Lalu kali dan bagi setara, dikerjakan dari paling kiri terlebih dahulu. Lalu tambah dan kurang, mereka pun setara, dikerjakan dari paling kiri terlebih dahulu. Yang pertama, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Operasi penjumlahan dan pengurangan mereka itu setara ya, sehingga kalian kerjakan dari kiri terlebih dahulu. Kita lihat contoh yang ini. 5.675 ditambah 4.750 dikurang 3.880. Penjumlahan dan pengurangan setara, maka kita lihat dari kiri terlebih dahulu, yaitu penjumlahan. Nah, hasilnya 10.425 dikurang 3.880, maka mendapatkan hasil 6.545. Kita lihat contoh kedua. 3.275 ditambah 4.250 dikurang 2.620. Nah, kita lihat ya. Di sini penjumlahan dan pengurangan. Yang terlebih dahulu itu kan yang di kiri itu penjumlahan. Namun kita ingat di sini ada tanda kurung, maka harus dikerjakan terlebih dahulu. 4.250 dikurang 2.620 hasilnya 1.630. Lalu 3.275 ditambah 1.630 hasilnya 4.905. Yang kedua, operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. Operasi hitung perkalian dan pembagian setara, sehingga kerjakan dari kiri terlebih dahulu. Contoh yang pertama, 250 dikali 500 dibagi 25. Dikerjakan dari kiri dulu, yaitu perkalian ya. 12.500 dibagi 25, hasilnya 500. Contoh yang kedua, 75 dikali 250 dibagi 25. Di sini ada tanda kurung, berarti kita harus mengerjakan terlebih dahulu. 250 dibagi 25 hasilnya 10. Lalu kita kalikan dengan 75. 75 dikali 10 hasilnya 750. Selanjutnya, operasi hitung campuran bilangan cacah. Operasi hitung campuran dikerjakan sesuai dengan aturan operasi hitung ya. Kita sudah bahas di awal.
Contoh yang pertama, 100 ditambah 2400 dibagi 120. Ada penjumlahan dan pembagian. Mana dulu yang dikerjakan? Ayo anak-anak. Ya, betul, pembagian. Sehingga kita mengerjakan 2400 dibagi 120 terlebih dahulu. Hasilnya 20. Lalu dijumlahkan 100 ditambah 20. Hasilnya adalah 120. Kita lihat contoh kedua yuk. 250 ditambah 40 dikali 150 dikurangi dalam kurung 1500 dibagi 30. Nah, walaupun di sini ada perkalian, tetapi ada tanda kurung, berarti harus dikerjakan terlebih dahulu. 1500 dibagi 30 hasilnya 50 ya. Kita tulis lagi dari depan 250 ditambah 40 dikali 150 dikurangi 50. Nah, di sini ada penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Tentu saja kita harus mengerjakan perkalian terlebih dahulu. 40 dikali 150. Hasilnya 6000 ya. Ditulis lagi dari awal. 250 ditambah 6000 dikurangi 50. Di sini penjumlahan dan pengurangan. Mereka setara, dikerjakan dari kiri terlebih dahulu. 250 ditambah 6000, 6250 dikurangi 50. Hasilnya adalah 6200. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Yuk kita coba kerjakan latihannya. Di sini ada beberapa soal. Kalian harus mengerjakan di buku tulis matematika dengan menggunakan cara dokumentasikan dan dikirimkan melalui Google Classroom ya. Selamat mengerjakan anak-anak ibu yang hebat. Assalamualaikum. Assalamualaikum anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Endah ya. Kali ini kita akan belajar matematika mengenai operasi hitung campuran pecahan di kelas 6. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siapkan buku pelajaran dan alat tulisnya kan? Kali ini kita akan membahas mengenai mengubah berbagai bentuk pecahan. Submaterinya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Sebetulnya kalian sudah pernah belajar ini di kelas 4 dan kelas 5. Yuk kita ingat kembali. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, atau seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Nih, ada caranya. Yang pertama, mengubah penyebut menjadi 10, 100 atau 1000 dan seterusnya, dan bisa juga dengan cara membagi kurung. Kita bahas cara pertama ya. Yang pertama dengan membuat penyebut per 10. Per 10 tandanya ada satu angka di belakang koma. Kalian ingat saja, per 10 itu kan nolnya 1, berarti tandanya ada satu angka di belakang koma. Contohnya A, B. Yang kedua per 100. Nih sama seperti yang per 10. Kalau per 100 itu nolnya ada 2. Tandanya ada 2 angka di belakang koma. Contohnya A, B, C. Per 1000. Sama ya. Kita lihat saja, nolnya ada 3, tandanya ada 3 angka di belakang koma. Contohnya A, B, C, D. Sudah ingat kan materi ini? Sudah kalian pelajari ya di kelas 4 dan kelas 5. Kita coba kerjakan contohnya ya. 3 per 10. Nih, di sini penyebutnya sudah per 10 ya. Ingat, kalau per 10 itu berarti berapa angka di belakang tanda koma? Ya, betul, 1 sesuai dengan banyak nolnya. Berarti kita taruh 3 paling belakang
Nah, baru tanda koma di depannya, karena di depannya tidak ada angka lagi, berarti kita kasih 0. Berarti 3/10 diubah ke pecahan desimal menjadi 0,3. Selanjutnya 23/100. Per 100 banyak nolnya 2. Kita ingat lagi, berarti ada 2 angka di belakang koma. Kita tulis dulu di pembilang semua angkanya 2, 3. Lalu taruh koma di depannya. Karena tidak ada angka lagi, maka diberi tanda 0. Jadi 0,23. 125/1000. Nah, per 1000 itu ada 3 nolnya. Berarti ada 3 angka di belakang koma. Kita tulis angka di pembilangnya 125. Karena di depannya tidak ada angka lagi, maka kita beri angka 0. Jadi 0,125. Nah, bagaimana jika ada 3/4? Bawahnya itu atau penyebutnya itu bukan per 10, bukan per 100 atau per 1000. Ada yang ingat bagaimana caranya? Ya betul, kita coba ubah ke per 100. Coba ingat, berapa 4 kali berapa ya biar jadi 100? Ya betul, dikali 25. Jadi jika penyebut dikali 25, maka pembilang pun jangan lupa ya untuk dikalikan. 3 dikali 25, 75, dan 4 kali 25 hasilnya 100. Sehingga kita mendapatkan hasil 75/100. Nah, di sini penyebutnya sudah berubah ya jadi per 100, maka sudah kita bisa pastikan 2 angka di belakang koma yaitu 0,75. Bagaimana? Sudah semakin mengerti kan anak-anak? Nah, bagaimana caranya kebalikannya nih, mengubah desimal menjadi pecahan biasa? Cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubah menjadi berpenyebut 10, 100, 1000 atau seterusnya. Lalu ubah ke bentuk pecahan paling sederhana. Contohnya 0,3 nih, karena di sini ada 1 angka di belakang koma. Ingat, nolnya yang 1, yaitu berarti per 10. Tulis per 10 di bawahnya. Lalu jangan lupa tulis angka untuk di penyebut yaitu 3. Nih, contoh yang lain 0,25. Berarti di sini ada 2 angka di belakang koma, maka per 100 tulis angka untuk di pembilang yaitu 25. Nah, di sini kita dapatkan 25/100. Tapi harus kita sederhanakan. 25 dan 100 kira-kira bisa tidak dibagi langsung 25? Ternyata bisa ya. Berarti dibagi 25 pembilang dan penyebutnya, menghasilkan 1/4. Nah, untuk materi sampai sini dulu. Kita lanjutkan besok ya. Wassalamualaikum anak-anak. Halo anak-anak, assalamualaikum. Masih dengan melanjutkan materi yang kemarin ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Yuk kita lanjut. Mengubah pecahan menjadi persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Di sini ada 2 cara. Yang pertama, mengubah penyebut pecahan menjadi 100 karena persen artinya per 100. Yang kedua, mengalihkan pecahan tersebut dengan 100%. Contoh yang pertama di sini ada 1/4. Nah, tugas pertama kita yaitu mengubah penyebut menjadi 100. Dari 4 menjadi 100 itu dengan dikalikan 25. Nah, jika penyebut dikalikan dengan 25, maka pembilang pun wajib dikalikan dengan 25. Hasilnya adalah 25/100.
Di sini penyebutnya sudah berubah menjadi 100 ya, maka bisa dinyatakan 25%. Cara yang kedua dengan mengalikannya ya, 4/5 dikali 100%. Nah, tentunya kalian sudah belajar di kelas sebelumnya ya ini. 100% dibagi 5, 20%. Lalu dikalikan dengan 4. Ya, hasilnya adalah 80%. Selanjutnya, mengubah persen menjadi pecahan. Mengubah pecahan dengan penyebut 100, lalu sederhanakan pecahan tersebut ke dalam bentuk pecahan paling sederhana. Contohnya di sini 125%. 125 per 100, karena ingat ya, persen itu per 100. Nah, lalu kita sederhanakan dengan cara dibagi 25. Ingat, jika pembilang dibagi 25, maka penyebut pun dibagi 25. Hasilnya 5/4. Nah, tentunya karena pembilang lebih besar, tandanya berarti ini pecahan campuran ya. Kalian tentunya sudah ingat kan, masih ingat kan bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi campuran. Nah, di sini 5/4 diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1/4. Contoh yang kedua, 20%, artinya 20 per 100. Nah, kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan angka 20. 20 dibagi 20 hasilnya 1, dan 100 dibagi 20 adalah 5. Jadi 20 per 100 ya, diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 1/5. Mengubah desimal menjadi persen. Caranya dari desimal diubah ke pecahan biasa, lalu mengubah penyebutnya menjadi per 100. Nih contohnya 0,2. 0,2 itu kita ubah menjadi pecahan biasa. Ingat, di sini ada satu angka di belakang koma, tandanya 2/10, betul. Lalu bagaimana caranya? Dari 10 diubah menjadi 100, karena ingat, persen itu penyebutnya 100. Ya, dikali 10. 2 dikali 10, 10 dikali 10. 20 per 100, artinya 20%. Contoh selanjutnya, 0,125. Karena di sini ada 3 angka di belakang koma, artinya per 1000. 125 per 1000. Tapi ini kan kita mengubah menjadi persen, harus per 100. Lalu dibagi 10 ya, agar menjadi 100. Nah, jika penyebut dibagi 10, maka pembilang pun dibagi 10. Hasilnya 12,5 per 100, yaitu 12,5%. Mengubah persen menjadi desimal. Caranya mengubah persen menjadi pecahan per 100, lalu ubah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Ingat kembali ya, jika penyebut pecahan 100, maka pada bentuk desimal terdapat 2 angka di belakang koma. 2%, artinya 2 per 100. Nah, di sini karena per 100 harus ada 2 angka di belakang koma. Kita tulis dulu seluruh angka yang ada di pembilang, yaitu 2. Karena tidak ada angka lagi, kita tambahkan 0 ya. Jadi hasilnya 0,02. 50%, artinya 50 per 100. Nah, di sini kita tulis dulu angka di penyebutnya. Berarti kan 100, 2 angka di belakang koma, maka 0,50. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 0,5. Nah, sampai sini. Sudah mengerti kan anak-anak? Yuk kita lanjutkan besok. Nah, sebelumnya ada tugas yang Ibu berikan, jangan lupa untuk dikerjakan ya. Sampai berjumpa lagi esok hari anak-anak. Wassalamualaikum. Assalamualaikum anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Endah ya. Kali ini kita akan belajar mengenai penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan di kelas 6. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap untuk belajar kan anak-anak? Makhluk hidup. Yang kita akan bahas itu hewan dan tumbuhan.
Nah, mereka itu melakukan adaptasi. Apa sih yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan hidupnya. Tujuannya itu menghindari kepunahan. Fungsinya yang pertama, untuk mencari makan. Yang kedua, bertahan hidup. Dan menghindari serangan dari musuh. Penyesuaian hewan dalam memperoleh makanan. Dari bentuk mulutnya, yang pertama penggigit dan pengunyah. Contohnya itu serangga itu belalang. Penusuk dan penghisap, sudah tidak aneh lagi ya. Contoh hewannya itu nyamuk. Dan penjilat, kita ambil contoh itu kupu-kupu. Bentuk paruh dan kaki burung. Yang pertama pemakan ikan. Ciri dan fungsinya paruh panjang dan berkantong besar pada bagian bawahnya. Contohnya itu ada pelikan dan bangau. Yang kedua pemakan daging. Ciri dan fungsinya paruh tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok untuk mengoyak daging. Contoh hewannya ada elang dan burung hantu. Pemakan biji. Ciri dan fungsinya paruh pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji-bijian. Contoh burungnya adalah burung pipit. Pengisap madu. Ciri dan fungsinya paruh kecil, runcing, dan panjang untuk memudahkan burung menghisap madu yang ada di dasar bunga. Contohnya burung kolibri. Pengisap serangga. Ciri dan fungsinya paruh runcing dan panjang untuk menyentuh kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Contohnya ada pelatuk. Ragam bentuk kaki burung. Yang pertama, kaki petengger. Cirinya jari panjang dan datar yang membantu burung untuk bertengger pada ranting-ranting pohon. Contoh burungnya ada kakak tua dan nuri. Kaki perenang. Memiliki selaput pada kaki yang berguna untuk berenang dan berjalan di lumpur. Contohnya bebek dan angsa. Kaki pengais. Ciri dan fungsinya memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 tubuh ke belakang. Fungsinya untuk mengais tanah dan mencari makan. Contoh hewannya ada ayam dan kalkun. Kaki pemanjat. Ciri dan fungsinya terdiri atas 4 jari, 2 di depan dan 2 di belakang. Fungsinya itu untuk memudahkan memanjat. Contohnya burung pelatuk. Kaki pencengkram. Ciri dan fungsinya jari kaki pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar kuat untuk mencengkram mangsa. Contohnya pada burung elang dan burung hantu. Bentuk gigi. Hewan pemakan daging seperti harimau, buaya, serigala, anjing, dan kucing memiliki gigi taring yang tajam untuk mengoyak mangsa. Hewan pemakan tumbuhan seperti kambing, sapi, kuda, dan kerbau tidak memiliki gigi taring. Mereka memiliki gigi seri yang tajam untuk memotong makanan dan geraham yang bergelombang untuk menggilas makanan. Hewan pemakan segala seperti kera dan monyet memiliki gigi seri, taring, dan geraham yang berkembang dengan baik dikarenakan jenis makanannya yang beragam. Penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri. Yang pertama ada kamuflase. Apa sih kamuflase itu? Kamuflase kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari pemangsa. Penyamaran yang dilakukan menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya menyerupai lingkungan. Contohnya citah dan singa di semak-semak dedaunan yang menyerupai tubuhnya. Burung kutub di atas hamparan es, belalang daun yang sangat mirip dengan daun. Yang kedua ada mimikri. Mimikri itu tingkah laku hewan yang mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat di mana mereka berada. Contohnya bunglon, lalat bunga, lalat buah, kelinci, sepatu salju. Yang ketiga ada autotomi. Autotomi itu kemampuan hewan untuk memutus bagian tubuhnya untuk mengecoh predator dan menumbuhkannya kembali. Di sini yang bisa memutuskan ekornya itu cecak dan kadal. Kelenjar bau.
Beberapa hewan melindungi diri dari pemangsa dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Contoh binatangnya itu ada walang sangit dan sigung. Mengeluarkan bisa dan sengat. Untuk mempertahankan dirinya, sebagian besar ular akan mengeluarkan bisa. Contoh lainnya kalajengking dan lipan selain ular ya. Lalu hewan yang melindungi diri dengan menyengat adalah anemon, belut listrik, dan ubur-ubur. Adapun dengan cara berpura-pura mati. Kumbang badak menyelamatkan diri dari predator dengan cara berpura-pura mati. Jadi tubuhnya itu diam, seolah-olah memang benar-benar sudah mati. Penyesuaian hewan terhadap kondisi ekstrim. Yang pertama, penyesuaian di kutub. Kutub wilayah yang sangat dingin sehingga beradaptasi dengan menyimpan cadangan lemak yang tebal di bawah kulitnya yang membuat tubuh tetap hangat. Contohnya beruang kutub dan penguin. Yang kedua, penyesuaian di gurun. Ini kebalikan dari kutub ya. Gurun merupakan daerah yang sangat panas dan tandus. Hewannya di sana itu adalah unta. Untuk melakukan penyesuaian diri, unta itu memiliki punuk yang berisi cadangan lemak. Lemak akan dipecah menjadi energi ketika unta tidak menemukan makanan. Unta pun memiliki usus yang lebih panjang sehingga dapat menyerap air sebanyak-banyaknya dari makanan yang dimakan. Selain itu juga, unta memiliki bulu mata yang lebat dan bulu hidung yang dapat mencegah pasir gurun masuk ke dalam hidung dan mata ketika terjadi badai pasir. Penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan. Kalau tadi hewan, sekarang tumbuhan ya. Nah, berdasarkan habitatnya ada dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada hidrofit. Hidrofit itu tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Contohnya teratai, eceng gondok, dan kangkung. Nih, di sini ada teratai, daun tipis dan melebar untuk meningkatkan penguapan air sehingga jadi uap yang terdapat di daunnya itu segera dikeluarkan ya, uap airnya. Akar eceng gondok lebat dan berserabut, berfungsi untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik di permukaan air. Batang dan pangkal daun eceng gondok memiliki banyak rongga udara untuk mempermudah mengapung di permukaan air. Nah, yang kedua ada xerophyte. Tumbuhan yang hidup di daerah kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya pun panjang. Contohnya di sini ada kaktus, lidah buaya, dan pohon kurma. Selanjutnya hygrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya di sini ada pakis dan lumut. Kantong semar. Daun kantong semar membentuk kantong yang menghasilkan nektar dan enzim pencernaan yang menyibak serangga. Jadi serangga masuk, lalu daunnya akan mengatup ya. Venus flytrap. Daun berbentuk seperti dua tangkup dan memiliki rambut sensor. Jadi, daun itu akan mengutuk jika ada mangsa yang hinggap. Bakau. Habitat bakau berlumpur dan berpasir karena tumbuh di pinggir pantai, sehingga memiliki akar tunjang yang membantu menyangga batang agar tidak roboh saat terhempas ombak. Selanjutnya pohon jati. Menggugurkan daunnya atau meranggas untuk mengurangi penguapan air terhadap lingkungan yang sangat kering dan panas. Tumbuhan lain yang meranggas ada kapuk, mahoni, dan pohon kedondong. Penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri. Yang pertama dengan duri. Tumbuhan yang melindungi diri dengan duri yang tumbuh pada bagian batang, buah, atau daun. Contohnya pandan, kaktus, mawar, nanas, dan durian. Yang kedua racun. Zat beracun dapat terkandung pada bagian batang, daun, atau buahnya. Contohnya kecubungutan dan jarak. Mengatupkan daun. Tumbuhan putri malu melindungi diri dari herbivore yang akan memakannya.
Setelah daun mengatup, warna daun terlihat pucat sehingga hewan yang akan memakannya mengira layu dan tidak enak dimakan. Nah, anak-anak, materi ini sampai sini dulu. Semoga kalian lebih memahaminya lagi dengan cara mencari informasi yang lebih luas. Untuk pembelajaran ini cukup sekian. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum, sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Dadah anak-anak. Halo anak-anak, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Bu Endah ya. Kali ini kita akan belajar matematika mengenai mencari diameter dan jari-jari lingkaran yang diketahui kelilingnya. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah menyiapkan alat tulis dan bukunya kan? Yuk kita mulai. Yuk ingat kembali, materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai keliling lingkaran. Keliling lingkaran menggunakan rumus V dikali D. V di sini bisa kita gunakan 22/7 untuk kelipatan 7 atau 3,14 selain kelipatan 7. D di sini masih ingat kan? Artinya diameter. Selain rumus yang pertama, kita bisa menggunakan rumus kedua. Nah, 2 dikali V kali R jika yang diketahuinya itu jari-jari. Kita masuk contoh ya. Diketahui lingkaran kuning memiliki diameter 14 cm. Hitunglah kelilingnya. Karena di sini yang diketahui diameter, maka kita menggunakan rumus keliling yaitu V kali D. V-nya menggunakan 22/7 karena diameter 14 itu merupakan kelipatan dari 7. 22/7 dikali 14. 14 dibagi 7 yaitu 2 dikalikan dengan 22 maka hasilnya 44 cm. Maka bisa disimpulkan keliling yang memiliki diameter 14 cm memiliki keliling 44 cm. Nah, mencari diameter dan jari-jari lingkaran. Kita lihat dari rumus mencari keliling yaitu V kali D. Maka bisa kita simpulkan untuk mencari diameter yaitu keliling dibagi V. Kita masuk contoh ya. Diketahui keliling lingkaran kuning tersebut 44 cm. Hitunglah besar diameter dan jari-jarinya. Nah, kita masukkan rumusnya. Diameter itu keliling dibagi V. Kelilingnya 44 dibagi 22/7. Maka ingat kembali ya materi pecahan sebelumnya. 44 dianggap 44/1 dibagi 22/7. Untuk pembagian pecahan, maka berubah menjadi perkalian dan pecahan paling belakang itu berpindah posisi. Yang tadinya penyebut maka sekarang menjadi pembilang dan sebaliknya ya. Maka 44/1 dikali 7/22. 308 dibagi 22 hasilnya 14 cm untuk diameter. Nah, sekarang kita mencari jari-jari. Tinggal dibagi 2, betul. Maka 14 dibagi 2 yaitu 7 cm. Bagaimana? Sudah mengerti? Yuk kita coba contoh soal yang lainnya. Diketahui keliling lingkaran kuning 31,4. Nah, hitunglah besar diameter dan jari-jarinya. Diameter yaitu keliling dibagi V. Maka 31,4 dibagi 3,14. 314/10 dibagi 314/100. Bertukar kembali ya. 314/10 dikali 100/314. Maka bisa didapatkan yaitu 10 cm untuk diameter. Maka untuk jari-jari 10 dibagi 2
yaitu hasilnya 5. Nah, jika sudah mengerti, kalian mengumpulkan latihan soalnya ya. Carilah besar diameter dan jari-jari dari lingkaran yang kelilingnya. 66 cm, 220, 125,6 cm, dan 157 cm. Kalian kerjakan di buku tulis matematika kalian dan dikumpulkan di Google Classroom. Untuk materi matematika sampai sini terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan belajar lagi ya. Jangan lupa kerjakan dan jangan lupa beristirahat dan makan makanan cukup. Dadah, assalamualaikum anak-anak. Halo anak-anak, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Bu Endah ya. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai kalimat utama dan gagasan utama. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu dan persiapkan pembelajarannya. Nah, perhatikan paragraf berikut. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Nah, anak-anak, kira-kira dalam paragraf ini sedang membicarakan apa ya? Ya, betul. Ini terlihat di akhir kalimat. Hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Jika lebih singkatnya, ini mengenai hak warga negara Indonesia. Nah, jadi dinamakan apakah isi paragraf yang sudah kalian jawab sebelumnya? Yang pertama dan yang kedua. Jadi, kita belajar kalimat utama dan gagasan utama. Kalimat utama itu kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Ya betul, seperti isi tadi yang pertama ya, yang bersifat umum dan lebih luas. Sedangkan gagasan utama, suatu gagasan atau ide yang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf, atau bisa lebih singkat. Gagasan utama itu bisa disebut gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Ada dua cara untuk menentukan gagasan utama. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Yang kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Yuk, coba kerjakan. Perhatikan paragraf berikut nih. Di sini ada paragraf lagi ya. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pelindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Kira-kira kita akan menemukan kalimat utama terlebih dahulu. Kalimat utama itu bersifat umum yang mengandung gagasan utama. Ini bisa kita lihat di mana ya, di awal atau di akhir paragraf atau ya betul, di awal kalimat. Kalimat utamanya, setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Nah, kira-kira gagasan utamanya apa ya? Gagasan utamanya warga negara mendapat perlindungan hukum. Nah, bagaimana anak-anak sampai saat ini? Sudah mengerti? Jika sudah mengerti, kita lanjutkan ya. Nah, jika sudah mengerti, kalian akan mendapatkan tugas. Buka buku tema 6 kalian, kerjakan di halaman 79 dan 86 ya.
Seperti biasa, kalian kumpulkan di Google Classroom sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Jangan lupa terus lakukan 3M untuk menjaga kesehatan kita semua. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Selamat mengerjakan tugas anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat ya. Hai anak-anak, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Bu Endah ya. Kali ini kita akan belajar mengenai pengurangan bilangan bulat. Dalam video ini kita akan belajar dengan menggunakan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan garis bilangan. Aturannya sama dengan penjumlahan, namun di pengurangan kita memakai istilah mundur. Contoh yang pertama, 5 dikurang 3. Karena 5 bilangan positif, maka kita maju ke arah kanan. Setelah itu, 3 masih bilangan positif. Kita menghadap ke arah kanan dan mundur 3 langkah. Maka bisa didapatkan 5 dikurangi 3 adalah 2. Contoh selanjutnya, negatif 4 dikurangi 3. Negatif 4 bilangan bulat negatif, maka kita maju ke arah kiri. Setelah itu, pengurang selanjutnya bilangan positif. Dari yang menghadap ke arah kiri, maka berubah ke arah kanan. Maka mundur 3 langkah. Bisa didapatkan negatif 4 dikurangi 3 adalah negatif 7. Contoh selanjutnya, negatif 2 dikurang negatif 4. Negatif 2 maju ke arah kiri. Setelah itu kita masih menghadap ke arah kiri karena negatif 4. Lalu mundur 4 langkah. Maka bisa didapatkan negatif 2 dikurang negatif 4 adalah 2. Selain dengan cara menggunakan garis bilangan, kita bisa menggunakan kartu muatan. Kartu muatan ini terdiri dari kartu muatan bilangan positif dan kartu muatan bilangan negatif. Jika mereka digabungkan atau dipasangkan, maka disebut pasangan nol. Yang pertama, kita memodelkan 4 ditambah negatif 4. Kita memasukkan 4 buah kartu merah yang menunjukkan positif 4. Selanjutnya, kita tambahkan 4 kartu hijau yang menunjukkan 4 negatif. Setelah itu, kita pasangkan kartu positif dan negatif. Setelah dipasangkan, kita ambil semua pasangan nol. Maka, karena semuanya memiliki pasangan, bisa disimpulkan jadi 4 ditambah negatif 4 adalah 0. Nah, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini. Semoga bermanfaat dan kalian semua mengerti. Wassalamualaikum, sampai berjumpa lagi anak-anak. Assalamualaikum anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Endah ya. Kali ini belajar dari rumah kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup mengenai pembibitan tanaman. Yuk kita mulai. Apa kalian tahu apa itu pembibitan? Yang pertama, pembibitan itu berasal dari kata dasar bibit yang berarti semaian atau benih yang akan dikembangbiakan. Pembibitan tanaman adalah penyemaian dan pengembangan bibit suatu jenis tanaman untuk ditanam atau dibudidayakan manusia. Perkembangbiakan tanaman yang baik dapat diperoleh apabila kita menanam tanaman menggunakan bibit yang baik pula. Dilihat dari asal jenis tanamannya,
Bibit tanaman dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yuk kita lihat. Yang pertama, bibit biji, yaitu bibit yang berasal dari biji. Bibit dari biji ini bisa disebut dengan benih. Yang selanjutnya, bibit semai, yaitu bibit biji yang disemai sebelum dipindah tanamkan. Bibit cangkok, yaitu bibit tanaman yang diambil dengan cara membersihkan batang pohon dari kulit dan kambium secara melingkar, kemudian dibungkus dengan sabut. Jika sudah tumbuh akar lalu dipotong dan ditanam. Selanjutnya, bibit stek, yaitu bibit tanaman yang diambil dengan cara menanam potongan bagian tumbuhan seperti batang, tangkai, pucuk, dan daun sehingga tumbuh menjadi tanaman baru. Bibit okulasi, bibit tanaman yang diambil dengan cara menggabungkan dua bagian tanaman yang berlainan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan tumbuh sebagai satu tanaman setelah terjadi regenerasi jaringan pada bekas luka, sambungan, atau tautannya. Dan yang terakhir, bibit dari kultur jaringan, yaitu bibit tanaman yang didapatkan dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata tunas, serta menumbuhkan bagian-bagian tersebut dalam media buatan secara aseptik yang kaya nutrisi sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri, beregenerasi menjadi tanaman lengkap. Selanjutnya, apa sih tujuan dilakukannya pembibitan tanaman? Yang pertama, memperbanyak suatu jenis tanaman. Pembibitan merupakan proses awal dari kegiatan budidaya tanaman. Budidaya tanaman adalah kegiatan memperbanyak tanaman dengan menanam bibit tanaman tersebut. Yang kedua, memperoleh tanaman dengan kualitas yang bagus. Pada proses pembibitan, manusia selalu menggunakan induk tanaman yang baik agar diperoleh bibit yang baik. Penggunaan bibit yang baik akan menghasilkan tanaman dengan kualitas yang baik, seperti cepat berbunga atau berbuah, tahan terhadap lingkungan yang kering, dan sebagainya. Nah, untuk materi pembibitan tanaman sampai sini dulu. Terima kasih anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum, sampai berjumpa lagi dengan Bu Endah. Assalamualaikum anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Endah ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai bilangan bulat, yaitu mengenal bilangan bulat, operasi penjumlahan dan pengurangan. Sekarang yuk kita review sebentar. Di penjumlahan bilangan bulat, jika keduanya merupakan bilangan positif, maka hasilnya bilangan positif. Di sini contohnya 8 ditambah 2, maka hasilnya positif 10. Jika keduanya merupakan bilangan negatif, maka hasilnya bilangan negatif pula. Negatif 8 ditambah negatif 2, maka hasilnya negatif 10. Jika bilangan positifnya lebih besar dari bilangan negatif, maka hasilnya bilangan positif. Contohnya di sini 8 ditambah negatif 2. 8 bilangan positif lebih besar daripada negatif 2. Hasilnya adalah 6. Jika bilangan negatifnya lebih besar dari bilangan positif, maka hasilnya bilangan negatif. Contohnya di sini negatif 8 ditambah 2. Karena negatif 8 lebih besar dibandingkan 2, maka hasilnya negatif 6. Sekarang di pengurangan ya. Jika keduanya bilangan positif dan angka pertama lebih besar dari angka kedua, maka hasilnya bilangan positif. Di sini contohnya 8 dikurangi 2 adalah 6. Jika keduanya bilangan positif dan angka pertama lebih kecil dari angka kedua, maka hasilnya bilangan negatif. Di sini contohnya 2 dikurangi 8 hasilnya negatif 6. Angka pertama bilangan positif dan angka kedua bilangan negatif. Jika tanda kurang bertemu dengan tanda negatif di angka kedua, maka berubah menjadi penjumlahan. 8 ditambah 2 10 ya. Selanjutnya, kedua-duanya bilangan negatif.
Jika tanda kurang bertemu dengan tanda negatif, tadi seperti yang sebelumnya, maka berubah menjadi tanda positif dan angkanya ditambah. Karena bilangan negatif lebih besar di sini, negatif 8 ditambah 2, maka hasilnya negatif 6. Bilangan awal negatif dan bilangan kedua positif, maka hasilnya bilangan negatif. Jika bilangan awal negatif lalu dikurangi bilangan positif, maka hasilnya bilangan negatif dan angkanya ditimbahkan. Contohnya negatif 8 dikurangi 2 yaitu negatif 10. Semangat terus untuk melaksanakan BDR-nya ya. Halo, assalamualaikum anak-anak kelas 6C. Kali ini kita akan belajar menyelesaikan soal cerita pada bilangan bulat kelas 6 ya. Yuk kita mulai. Sebelumnya kita harus ingat, ketika kita akan menyelesaikan soal cerita, kita harus membaca soal dengan baik dan wajib memakai satu langkah diketahui. Jadi kita tuliskan apa saja sih yang diketahui dalam soal cerita tersebut. 2. Ditanya, apa sih yang ditanya dalam soal cerita tersebut? Dan yang terakhir adalah langkah untuk menjawab. Di dalam tahap jawab ini kalian menuliskan caranya. Jangan lupa juga memakai kesimpulan ya. Kita mau coba di soal ini. Suhu pada malam hari negatif 2 derajat Celcius. Suhu siang hari 23 derajat Celcius. Berapa selisih suhunya? Pertama, kita menuliskan langkah yang diketahui. Yang diketahui dalam soal cerita tersebut, suhu malam hari negatif 2 derajat Celcius, suhu siang hari 23 derajat Celcius. Langkah selanjutnya kita menuliskan yang ditanyakan, berapa selisih suhunya? Langkah terakhir itu jawab. Di sini kan selisih, berarti selisih itu dikurang. Ingat kalau selisih itu angka besar dikurangi angka kecil. 23 dikurangi negatif 2. Nah, karena kurang bertemu tanda negatif, maka berubah menjadi positif. 23 ditambah 2, hasilnya 25. Jangan lupa ya, memakai kesimpulan. Jadi, selisih suhu pada malam dan siang hari adalah 25 derajat Celcius. Sudah mengerti anak-anak? Jika sudah, yuk kita kerjakan soal berikut. Ada soal A dan B. Kalian kerjakan di buku tulis matematika ya. Lalu distorkan sesuai dengan kesepakatan. Sampai sini kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum. Assalamualaikum anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Endah ya. Kali ini kita akan belajar matematika masih dengan materi luas permukaan bangun ruang di kelas 6. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap kan anak-anak? Bangun ruang yang akan kita pelajari kali ini adalah prisma segitiga. Nah, prisma segitiga ini terdiri dari 5 buah sisi, 2 buah segitiga, dan 3 buah sisi persegi panjang. Kita bisa lihat bahwa untuk mencari luas permukaannya itu kita harus menghitung dari 2 buah segitiga dan 3 buah luas persegi panjang. Nah, kita masukkan rumusnya seperti yang ada pada layar di sini. Nah, bisa kita simpulkan bahwa luas permukaan prisma segitiga itu 2 kali luas alasnya yang berbentuk segitiga ditambah keliling dari segitiga dikali tinggi prisma segitiga. Nah, prisma segitiga ini bisa dilihat dari gambar, yaitu garis AD. Maka jika kita
kita tuliskan rumus luas permukaan prisma segitiganya, yaitu 2 dikali alas kali tinggi bagi 2, karena alas kali tinggi bagi 2 itu merupakan rumus mencari luas segitiga ditambah keliling segitiga. Rumusnya itu A ditambah B ditambah C dikali TP. TP itu tinggi prisma. Sudah mengerti anak-anak? Di sini Ibu ada contoh soal. Nah, ada satu buah prisma segitiga yang memiliki tinggi 70 cm dan memiliki panjang alas segitiga 4 dan tinggi segitiga 3 cm. Namun perhatikan tanda panah. Sisi miring segitiga belum diketahui, sedangkan kita harus mencari terlebih dahulu karena akan menghitung keliling segitiga. Nih, untuk mencari sisi miring, menghitung keliling lingkaran, yaitu menggunakan rumus Pythagoras. Berarti kita akan mencari garis yang huruf C. Nih, untuk mencari sisi miring alas yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan A-nya itu ada 4. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah 9 yaitu 25. Namun kita harus mencari panjang sisi C saja. Maka kita akan mencari akar pangkat 2 dari 25 yaitu 5 cm. Sudah ketemu sisi miring C-nya yaitu 5 cm. Lalu kita masukkan kepada rumus luas permukaan. 2 dikali alas kali tinggi bagi 2 ditambah AB tambah C dikali tinggi prisma. Kita masukkan angkanya ya. Luasnya 2 dikali 4 dikali 3 dibagi 2 ditambah sisinya 4 ditambah 3 dan C-nya sudah kita hitung yaitu 5 dikali 7. Maka hasilnya 12 ditambah 84. Hasil akhirnya yaitu 96 cm pangkat 2. Bagaimana anak-anak, sudah mengerti? Nah, anak-anak, setelah tadi kita membahas contoh soal, maka kita mengerjakan latihan. Di sini kalian harus mencari luas permukaan prisma segitiga. Untuk gambar yang pertama, kalian harus mencari terlebih dahulu sisi miring dari alas prisma segitiga. Kalian lalu baru mencari luas permukaannya. Sedangkan gambar yang kedua, kalian langsung mencari luas permukaan prisma segitiga. Dikarenakan sisi miring dari alas segitiga ini sudah diketahui. Kalian kerjakan pada buku tulis matematika kalian. Ditulis dengan caranya. Setelah itu dikumpulkan pada Google Classroom sampai batas waktu yang telah ditentukan. Untuk materi mencari luas permukaan prisma segitiga, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Kalian harus tetap menjaga kesehatan dan menjalani protokol kesehatan. Sampai jumpa di materi selanjutnya dengan Bu Endah. Wassalamualaikum. Dadah anak-anak. Assalamualaikum anak-anak 6C. Hari ini, Jumat 17 Juli, kita akan belajar dari rumah mengenai materi bahasa Sunda. Nah, kira-kira materi apa ya yang akan kita pelajari? Yuk, kita simak. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai rerangkaian tengah. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa sih itu rerangkaian tengah? Kita berubah pakai bahasa Sunda ya.
Rarangken tengah nyaeta rarangken anu diselapkeun kana wangun dasar kecapna. Rarangken tengah dina basa Sunda aya sababaraha macem. Yuk, urang bahas hiji-hiji. Anu pertama, aya rarangken tengah ar. Contona ar ditambah kecap dasar budak jadi barudak. Yeut ayanya contohna. Salajengna rarangken tengah al. Rarangken tengah al ditambah kecap dasar lindeuk jadi lalindeuk. Salajengna rarangken tengah Rarangken tengah ditambih kata dasar haseum jadi humaseum. Rarangken tengah in ditambih kata dasar panggih jadi pinanggih. Kumaha barudak? Tos ngartos? Salajengna yuk urang jawab bebarengan sababaraha contoh rarangken tengah. Anu pertama, paraeh. Paraeh ngagunakeun rarangken tengah ar ditambih kata dasar paeh. Laleupas ngagunakeun rarangken tengah al. Kata dasarna leupas. Gumeulis ngagunakeun rarangken tengah ditambih geulis. Tadi atos diajar rarangken tengah jeung contoh-contohna. Ayeuna aya pancen nu kudu hidep kerjakeun. Pancena tangtungkeun rarangken tengah jeung kata dasarna teras larapkeun kana kalimah. Ieu aya contohna. Baralik. Tah, baralik teh kira-kira ngagunakeun rarangken tengah naon? Nyaeta ar ditambih kata dasar balik. Tah, atos nangtukeun rarangken tengah sareng kata dasarna ku hidep dilarapkeun kana kalimah baralik. Kira-kira naon kalimahna? Di dieu contohna magrib mah geus kuduna waktu baralik ka imah. Tah ieu pancen anu kudu hidep kerjakeun. Tantukeun rarangken tengah jeung kata dasarna teras larapkeun kana kalimah. Nu pertama arindit, nu kadua guminter, nu katilu balager, anu kaopat ginanjar. Omat kerjakeun tugasna dina buku tulis basa Sunda teras dikempelkeun ka WhatsApp grup Tabuh 12. Hatur nuhun. Semangat barudak. Wassalamualaikum. Nah, ini kita melihat menggunakan baris bilangan ya. Kalau bilangan 6 positif berarti kalian melihat ke arah kanan, maju ke arah kanan. Tapi kalau untuk bilangan negatif, kalian melihat ke arah kiri seolah-olah berjalan ke arah kiri. Maju 6 langkah berarti negatif 6. Nih, contohnya untuk menjumlahkan bilangan positif dan positif. 3 ditambah 2, kita berdiri dari angka 0. 3 kan positif, berarti kita melihat ke arah kanan, maju 3 langkah. Berdiri di angka 3 kan, sekarang ditambah 2, 2-nya masih positif, berarti kalian masih lihat ke arah kanan. Maju 2 langkah, berdiri angka 5. Sekarang
penjumlahan bilangan negatif dan negatif. Yang pertama, negatif 4 ditambah negatif 2. Negatif 4 berarti kan bilangan negatif. Lihat ke arah kiri, maju 4 langkah dari 0 ke negatif 4. Ditambah negatif 2. Negatif 2 itu masih bilangan negatif ya. Masih lihat ke arah kiri, berarti maju 2 langkah. Berdiri di akhir di negatif 6. Sekarang bagaimana jika penjumlahannya bilangan bulat positif dan negatif? Contohnya 5 ditambah negatif 2. 5 itu bilangan positif, berarti dari angka 0 ini kalian melihat ke arah kanan karena 5-nya positif ya. Maju 5 langkah. Nah, berhenti di angka 5. Sekarang lihat penjumlahnya. Negatif 2. Negatif 2 bilangan negatif, sedangkan bilangan negatif ada di sebelah kiri atau rumahnya ada di kiri ya. Berarti kalian itu berbalik badan mengarah ke rumah negatif. Ditambah negatif 2, maju 2 langkah. Berarti kalian hasil akhirnya di angka 3. Sekarang contoh yang lain, negatif 4 ditambah 3. Awalnya berdiri di angka 0, kalian harus melihat ke arah kiri karena yang pertama itu negatif 4. Maju 4 langkah, berdiri di angka negatif 4. Sekarang karena menjumlahkannya dengan positif 3, berarti kalian harus berbalik badan mengarah ke arah kanan. Maju 3 langkah. Hasil akhirnya negatif 1. Apa kabar hari ini? BDR kali ini kita akan belajar bahasa Sunda mengenai kalimat aktif jeung pasif. Tetap semangat ya belajar dengan Bu Endah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk kita mulai. Kalimat aktif jeung pasif. Titenan contoh kalimahna. Di dieu aya 2 kalimah. Anu pertama Anggara newak hayam. Anu kedua hayam ditewaku Anggara. Aya nu tos terang maksudna kalimah ieu kumaha? Tah, anu contoh pertama teh anu Anggara newak hayam teh termasuk karena kalimat aktif. Lamun hayam ditewaku Anggara termasuk karena kalimat pasif. Yuk, urang dibahas deui. Anggara newak hayam, kunaon sih disebut kalimat aktif? Lantaran jejerna atau Anggara ngalakukeun pagawean jeung objekna hayam kakeunaan pagawean. Anu contoh kalimat nu kadua hayam ditewa ku Anggara. Kunaon sih disebut kalimat pasif? Lantaran jejer di dieu hayam kakeunaan ku pagawean jeung objekna di dieu Anggara ngalakukeun pagawean. Tah kumaha? Barudak atos ngartos. Aya contoh deui. Anu pertama, kuring ngetik laporan dina laptop. Tah, kuringnya nu ngalakukeun pagawean berarti ieu kaasup karena kalimah naon cik, aktif atau pasif. Leres kalimah aktif. Cik urang robih kalimah ieu jadi kalimah pasif. Leres tah, laporan diketik ku kuring dina laptop. Tah ieu salah satu contohna anu kalimah pasif. Kumaha tos ngartos? Ayeuna aya pancen keur barudak. Robah kalimat ieu dihandap tina kalimat aktif jadi pasif atawa sabalikna. Di dieu aya 10 kalimah. Barudak kerjakeun dina buku bahasa Sunda
teras kempelkeun dina Google Classroom-nya. Tah, BDR Bahasa Sunda sampai di dieu wae. Assalamualaikum barudak.